Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM serta jajarannya, para asatidah, para hujjaj, seluruh jamaah sedang taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang masalah fikih ya. Masih dalam ruang lingkup qiraatul Fatihah. Kemarin ada syarat-syarat di dalam membaca suratul Fatihah. Kemarin yang kita bahas sampai yang kelima ya. Wal khamisu alla yaskuta saktatan tawilatan. Jadi syarat yang kelima kita ulang, alla yaskuta saktatan tawilah. Tidak boleh berhenti gitu ya. Dengan berhenti yang lama. Ay mutlaqan bila udrin. Dengan tidak ada alasan. Bagaimana kalau ada alasan? Fa in wujida udrun kajahlin aw sahwin aw nisyanin aw iba'in lam yadhur. Kalau ada udur syarat seperti bodoh ya gitu, seperti tidak tahu bahwa berhenti yang lama itu bisa membatalkan qiraah, enggak tahu gitu ya. Aw sahwin atau sama sekali lupa. Itu ya. Itu lam yadur, tidak berbahaya, ya. Jadi kalau alasannya emang tidak tahu atau lupa, maklum, ya, manusia tidak luput daripada
lupa gitu. Apalagi kita sudah menjelang usia remaja lah gitu ya. Menjelang usia remaja yang dikebalik gitu. Usia-usia tua banyak masalah dan sebagainya, problematika. Kadang masalah yang menghimpit kita itu kadang terbawa ke dalam sholat gitu, sampai membuat kita lupa gitu. Dirasa kalau berhenti yang lama gitu ketika kita membaca Fatihah, dikira itu tidak apa-apa gitu. Wasadisu yang keenam, syarat sahnya membaca suratul Fatihah juga la yaskuta saktatan qasirah, juga tidak boleh kita berhenti ketika kita membaca suratul Fatihah dengan berhenti yang pendek. Cuma ada maksud, ada kait yaksidu biha qat al-qiraah, cuma ada maksud ya. Dengan berhenti tadi tujuan kita, maksud kita yaitu memutuskan bacaan Fatihah. Ya, itu beda dengan tadi. Kalau tadi nggak ada maksud apa-apa, mutlakon tadi ya. Jadi nggak ada kait apa-apa. Tapi di sini berhenti sebentar, tapi ada kaitnya. Apa? Ada maksud memutuskan bacaan, ya, memutuskan bacaan. Nah itu berbahaya, ya, tidak boleh. Bihi lapima, cuma ada ini masalah. Karena di dalam fikih sangat rumit ya. Sangat rumit, banyak sekali permasalahan yang kita temui. Seperti di sini bihi lapima berbeda dengan masalahnya. Lau qasada qat al-qiraah walam yaskut fala tabtulu qiraatuhu. Jadi walau qasada qat al-qiraah, kalau orang yang sholat yang sedang membaca suratul Fatihah dia bermaksud memutuskan bacaan, walam yaskut, tetapi dia tidak diam, fala tabtulu qiraatuhu, maka qiraatnya tidak batal. Ya, baca Fatihahnya tidak batal. Wa farqa dzalika niyatu qat'is shalat bi anna niyata ruknun fiha. Tuh. Kenapa tadi bisa membatalkan qiraat, berbahaya kepada bacaan? Karena tadi ada maksud, ada niat. Awas. Ada niat memutuskan qiraat disertai dengan diam. Masalah tadi tidak diam walaupun punya maksud memutuskan qiraah. Makanya di sini sakta, awas jangan asal-asalan ya, kita berhenti gitu. Jangan berhenti. Jadi langsung, karena tadi kemarin syarat yang keberapa ya? Harus mutawaliyah yang kedua ya. Harus terus-terusan gitu. Gak boleh berhenti seperti itu. Wasabi'u yang ketujuh, syarat sahnya kita membaca suratul Fatihah. Yang ketujuh, qiraatu kulli ayatiha, membaca seluruh ayatnya Fatihah. Seluruhnya harus dibaca, nggak boleh dibuang gitu. Awas ya. Jadi 7 ayatnya itu semuanya harus dibaca. Nah, seperti di sini wa minha al-basmalah. Seperti ayat suratul Fatihah termasuk juga yaitu al-basmalah, yaitu membaca bismillah. Karena yang kita baca kitabnya kitab Madhab Syafi'i sekarang ya. Ay amalan la i'tiqadan tuh. Liannahu sallallahu alaihi wasallam adaha ayatan minha. Kenapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganggap bahwa bismillah itu termasuk ayat dari Fatihah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah
dan juga Imam Hakim. Sahhahahu. Nah, Imam Ibnu Huzaimah dan juga Imam Hakim, beliau mensahihkan hadis ini gitu. Hadis ini disahihkan. Jadi semuanya harus dibaca ya, dari mulai bismillah berarti sampai sampai waladhdallin. Tapi kalau madhab Maliki yang kita tahu ya, yang sudah pernah ke tanah suci ke sana, itu langsung alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan juga sudah kita perhatikan, sering kita lihat ya di YouTube gitu. Bacaan-bacaan saya itu biasanya langsung alhamdulillah gitu, enggak bismillah terlebih dahulu gitu. Nah, kalau kita madhab Syafi'i itu dari bismillah itu perbedaannya gitu. Nah, selanjutnya wasaminu yang ke-8 syarat sahnya membaca suratul Fatihah, yaitu adamul lahn al-mukhillu bil makna. Tidak boleh lahannya. Lahan itu merubah-rubah gitu. Merubah-rubah bacaan al-mukhillu bil makna yang membuat cacat maknanya gitu. Atau bahkan maknanya jadi berubah. Karena apa? Karena dirubah bacaannya. Ya, maka hati-hati nih ya, hati-hati. Seperti di sini wallahnu indal fuqaha, menurut ulama ahli fikih yang dimaksud dengan lahan yaitu yashmilu taghyirul i'rab wa ibdalal harfin bil akhar. Jadi termasuk juga atau melingkupi lahan itu taghyirul i'rab. Jadi merubah i'rab. Jadinya i'rab itu taghyiru awahiril kalimi lihtilafil awamili ad-dahilati 'alaiha labdun aw takdirun. Jadi yang dimaksud dengan i'rab itu perubahan di akhir. Maksudnya perubahan di akhir. Dan ini diatur ilmunya oleh ilmu nahwu. Ya. Jadi perubahan akhir itu diaturnya, cara baca akhir itu diaturnya oleh ilmu nahwu. Maka sangat berkaitan sekali gitu ya. Seperti alhamdu jadi alhamda, alhamdi atau apalagi udah ya, alhamda, alhamdi. Seharusnya alhamdu dibaca alhamda atau alhamdi. Atau juga di sini tadi ibdalul harf bil akhar. Yang dimaksud dengan lahan juga mengganti huruf dengan huruf yang lain. Nah, ini berkenaan dengan makhraj ini ya. Hati-hati. Cara pembacaan huruf per huruf ya. Seperti kita baca bismillah jadi bismillah. Ya, itu sih kayak bener ya. Bismillah, padahal bismillah, bismillah sin ya di tengah-tengah lidah, tapi jadi jadi di ujung ini ya. Ini hati-hati ya, hati-hati. Atau h-nya diganti jadi h besar. H besar lafaz zalalah jadi hak kecil gitu ya. Bismillahirrahman. Seharusnya hirrahman jadi hirrahman. Sama ya. Itu juga mengganti. Nah, itu maksudnya lahan. Maka di sini tidak boleh kita lahan. Ini hati-hatinya, hati-hati sekali. Makanya saya berulang-ulang kali kita mengajak, mari kita bersama-sama untuk belajar kembali gitu ya. Kita untuk belajar kembali, memperbaiki sedikit demi sedikit makharijul huruf kita, sifatil huruf kita dalam membaca Al-Quran, terutama suratul
Fatihah. Sekarang banyak guru-guru ini sok mangga yang mau privat, siapa panggil ke rumah gitu ya, banyaklah sekarang gitu. Mangga supaya apa? Perbaikan gitu ya tentang masalah makharijul huruf kita. Ini nih, karena itu termasuk syarat nih. Syarat sahnya kita baca suratul Fatihah. Insyaallah ya. Supaya apa? Salat kita itu lebih sempurna lagi gitu ya. Selanjutnya wa amma indal lughawiyyin wa nahwiyyin wa huwa taghyirul i'rab wal khata'i fi. Adapun menurut ahli lughat nih, ahli bahasa, ahli nahwi, bahwa taghyirul i'rab, yaitu merubah i'rabnya sama dengan tadi. Cuma ada wal khata'u fi, ada kesalahan. Itu ya, ada kesalahan di dalam apa i'rabnya. Wal muradu bi qauli al muhillu bil ma'na ayyan kilu ma'nal kalimah ilal manahar. Syekh Muhammad An-Nawawi bermaksud kata al-mukhillu tadi apa? Al-lahnu adamul lahni al-mukhillu bil ma'na. Jadi lahan yang merubah makna. Nah di sini maksudnya kata al-mukhillu itu apa? Ayan kil ma'nal kalimah ilal ma'nal akhar, memindahkan dari satu kalimah kepada kalimah yang lain. Maknanya maksudnya maknanya dipindah atau ngerubah mana, seperti qaddam ta'i an'amtu wa kasriha, itunya siratal ladzina an'amta, itu dibaca dhammah an'amtu. Awas itu ngerubah mana ya. Nah walaupun kayak sepele banget ya, kenapa sih an'amta kalau dibaca an'amtu bisa salah gitu? Karena itu domir Pak ya, domir. Ya, domir itu kata pengganti, kata pengganti, dan tu di sana itu merujuknya itu kepada siapa domirnya? Al-mu'azzam nafsah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas nih ya, sini. Ini allazi siratal ladzina an'amta alaihim tuh. Jadi gak boleh dibaca siratal ladzina an'amtu alaihim. Jadi rubah mananya, yaitu jalan orang-orang gitu ya. An'amta itu yang telah engkau berikan nikmat alaihim kepada mereka. Kalau diganti seperti jalan orang-orang yang telah aku beri nikmat alaihim kepada mereka. Awas rubah mananya itu, karena itu domir, jadi kata pengganti gitu ya. Kata pengganti orang pertama tuh saya, kamu, dia. Saya kata pengganti orang pertama, kamu kata ganti orang kedua, dia kata pengganti orang ketiga, ana, anta, huwa. Itu ya. Itu dalam bahasa lughat atau ilmu nahwu. Itu sangat merubah. Di sini memindahkan makna kalimat. Jadi dipindah. Makanya hati-hati. Nah, ada juga mana nih? Au yasiruha la ma'na laha aslan. Atau sama sekali kita itu menjadikan kalimat itu tidak bermakna sama sekali gitu. Seperti zin itu bizza ya. Zin allazina allazina. Ini maknanya apa? Zina. Allazina bukan allazina. Siratal lazina, enggak ada zai di sana. Tapi ada juga zal. Ujung lidah ketemu dengan gigi atas. Lazina bukan lazina.
Nah, mesti ini hati-hati ya. Karena penting, mahar itu penting sekali itu. Ini jadi nggak ada maknanya sama sekali sini gitu. Oh, karena kita merubah asalnya za dirubah kepada zai, maksudnya kepada huruf zai itu. Ini hati-hati ya, hati-hati itu. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya, itu sedikit saja gambaran ya, gambaran daripada lahan al-muhilu bil ma'na, yaitu ya lahan itu adalah merubah baik i'rabnya gitu atau hurufnya dirubah. Karena itu apa? Bisa menjadi cacat atau bahkan maknanya bisa berubah. Ini hati-hati. Seperti tadi an'amta, kadang yang dibacanya an'amta. Jadi dua-duanya ain atau bahkan dua-duanya hamzah. Itu ya, dua-duanya hamzah. Itu seperti kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ya. Harusnya alamin, ain bukan hamzah. Kalau pakai ala menjadi alim. Jadi yang apa? Menyakiti. Intinya Rabbil alamin, Tuhan yang menyakiti, itu bahasanya. Harusnya seharusnya alamin. Alamin itu alam. Itu ya. Alam itu siapa? Masih wallah, yaitu ciptaan Allah Subhanahu, semuanya ya, semuanya makhluk ciptaan Allah masuknya ke alam. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis yudiju al-alam hadis. Al-alam itu segala sesuatu yang berubah, dan segala sesuatu yang berubah itu baru ya. Maka alam itu hukumnya baru. Seperti kita, berubah nggak kita? Berubah dari mulai kecil besar jadi tua, meninggal gitu, seperti itu berubah. Itu asalnya gigi kita, semuanya ada gitu ya. Terus tiba-tiba 1, 2, 3 itu rontokan gitu, masya Allah, seperti itu. Rambut yang tadinya hitam pindah gitu ke dunia putih kan gitu, asalnya dunia hitam gitu pindah ke dunia putih, pada putih nanti masya Allah, seperti itu ya. Kulit yang tadinya kencang jadi keriput peot gitu. Nah kita berubah gitu, yang tadinya kekar kuat gitu ya jadi letoy lemah gitu, masya Allah, seperti itu. Yang tadinya jalannya gagah jadi rampeol gitu. Rampeol itu apa sih? Gitulah. Itu yang enggak gagah lagi, masya Allah. Itulah alam. Seperti yang terjadi tumbuhan juga sama. Dia yang berubah yaitu alam. Masya Allah, makhluk ya. Nah itu contoh-contohnya diantaranya. Makanya sekali lagi saya tidak pernah jemu ya untuk selalu mengingatkan untuk kita semuanya bareng-bareng untuk selalu memperbaiki itu ya, belajar dan belajar. Jadi nggak ada bahasa istilah berhenti untuk belajar atau merasa cukup dengan ilmu yang kita punya. Kita belajar kembali gitu ya, demi kesempurnaan sholat kita. Selanjutnya watasi'u antakuna, 9 ya, betul gak? Tadi 8. Sekarang yang ke-9, watasi'u antakuna halatal qiyami fil fardi. Syarat yang ke-9 membaca surah Al-Fatihah itu antakuna halatal qiyam, harus dalam keadaan berdiri, fil fardi, di dalam sholat fardu. Karena dalam sholat sunnah bisa dalam keadaan duduk. Sholat sunnah itu bisa, walaupun kita kuat, kita mampu berdiri gitu ya, bisa dalam keadaan
duduk kita sholat sunnah, cuma pahalanya setengah dari orang yang sholat sunnah dalam keadaan berdiri. Atau jangan sama tuh, ya pasti beda. Ini pengen sama baiknya, kita mah enak duduknya ya. Itu seperti itu. Jadi harus dalam keadaan berdiri, itu ya, dalam keadaan berdiri. Yustaratu iqauha bikulli hurufiha fil qiyami tuh. Jadi disyaratkan ketika membaca surat Al-Fatihah bikulli hurufiha, semua hurufnya fil qiyami, dalam kondisi kita lagi berdiri gitu. Itu dalam salatnya, salat fardu. Wal ashiru kecuali nih yang apa? Yang udur, kecuali yang udur itu mah sudah kita tahu bersama ya. Yang tidak bisa berdiri bisa sholat duduk gitu ya. Duduk juga nggak bisa, bisa sambil terbujur ke sana ya. Terus kalau nggak bisa itu turu miring ya, miring kan ke sebelah kanan ya gitu ya, kanan menghadap ke kiblat. Nah kalau yang nggak bisa juga berarti sambil terlentang, kepala di sebelah timur, kaki ke barat. Dia disanggul ditahan pakai apa, bantal. Seperti itu ya. Jadi itu ma'udur sholat kita ya. Kalau kita dalam keadaan udur, saking apanya, saking wajibnya sholat, saking wajibnya sholat. Ketika kita masih ingat, awas, masih berakal, itu wajib ya. Walaupun kita dalam keadaan sakit, tapi masih ingat gitu, masih sadar, masih ada akal kita, akal sehat kita, maka itu wajib kita melaksanakan sholat. Maka pentingnya kita memiliki keluarga yang ngerti, yang alim itu pada saat itu Pak, itu ya, mengingatkan kita, apalagi istri kita gitu yang paling dekat dengan kita, Pak, sholat dulu, itu gitu ya, diingetin gitu. Walaupun sesakit apa kita gitu ya, walaupun sakit apa, tetapi kalau kita masih masih sadar, akal kita akal sehat kita masih ada, nah itu wajib kita sholat itu wajib. Seperti itu. Selanjutnya wal ashiru, ini ada berapa ya? Kemarin teh seberapa? 12 10 ya? Asyaratun 10 ya? Wal ashiru yang ke-10. Nah ini nih, yang ke-10 ayas ma'anab sahu al-qira'ata. Ini makanya sering saya omongin nih. Jadi gak boleh kita baca suratul Fatihah dengan silent gitu. Ayat ma'anab sahu al-qira'ah, kita harus mendengar bacaan kita. Itu ya, kita harus dengar bacaan qiraah kita itu. Itu syaratnya ya, harus dengar. Itu walaupun sambil bisik gitu ya. Ketika kita jadi makmum berarti ya kita dengar secara bisik-bisik. Isma'uhu nafsahu jami'a hurufi, awas ya. Jadi kita mendengar semua huruf-huruf suratul Fatihah itu ya, kita dengar gitu ya. Semuanya tuh. Ingkana sahihas sam'i, ketika kita masih waras pendengarannya. Ketika kita masih waras pendengar, kecuali kalau kita nggak dengar gitu ya. Ustaz, saya mau nggak dengar apa-apa kecuali itu. Atau dalam keadaan lagut itu rame, begitu rame ya. Kalau begitu kan rame sekali sholat itu, sholat apalagi maghrib itu ya, itu rame sampai kita nggak dengar bacaan kita, kecuali seperti itu. Awas ya, sekali lagi
Jadi kita harus dengar bacaan kita, ya, dengan secara apa, bisik ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting kita dengar sendiri, kita sendiri gitu yang dengar seperti itu. Jadi jangan di dalam hati, awasnya. Karena ini masuknya rukun kauli, awasnya. Karena rukun itu nanti terbagi tiga ya. Ada rukun kauliyah, ada juga rukun fi'liyah, ada juga rukun qalbiyah. Awasnya, ada rukun yang bangsa apa? Bangsa ucapan. Itu harus terucap. Terucap itu ya kedenger. Benar gak? Kita dengar ucapan itu karena ada yang ucap dan kitanya dengar itu. Berarti harus terdengar seperti apa? Nah, diantaranya itu bacaan suratul Fatihah dan takbiratul ihram. Jangan silent lagi nih. Ya, angkat tangan doang gitu, Allahu Akbarnya enggak. Padahal yang rukunnya itu membaca Allahu Akbar, karena itu rukunnya rukun kauliyah, bangsa ucapan, harus terucap. Dan juga diantaranya ini nih, yaitu membaca suratul Fatihah. Atau apalagi tasyahud, ya, at-tahiyyatul mubarakat, itu baca. Itu ya, itu harus baca, harus terdengar. Assalamualaikum, ya, assalamualaikum yang pertama itu harus terdengar. Assalamualaikum itu ke sebelah kanan ya, ke sebelah kanan tuh. Itu ada lagi yang fi'li. Ya, fi'li kan seperti berdiri, ruku, i'tidal, sujud di antara sujud dua kali ya, dua kali sujud, terus duduk di antara dua sujud itu. Dan juga qu'ud ya. Ada juga nih bangsa hati itu ya, rukun yang bangsa qalbiyah. Di antaranya yang pertama niat. Nah, kalau niat itu bangsa hati itu. Kalau kita mantap nggak usah diucapin. Karena kita orang yang mudah lupa. Kadang kita ini sholat apaan, berapa rakaat, itu harus diucapkan gitu ya, karena termasuk sunnah ini ya, termasuk at-talaffudu binniyah sunnah, hukumnya sunnah. Ada juga orang yang mengatakan nggak usah diucapin. Ya emang niat mah nggak usah diucapin. Takutnya, awas nih, takutnya ketika hati kita berniat lupa gitu, itu sholat apa gitu. Iya, makanya sebelum takbir kita suka melafalkan niat. Talafud itu melafalkan niat. Nawaitu atal usolli, saya berniat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah, itu lillahi ta'ala, baru Allah. Jadi supaya ingat subuh berapa rakaat nih, 2 kan, seperti itu. Gitu, karena suka ada lupa gitu ya, suka lupa. Jadi nggak connect antara mulut kita dan hati kita. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Nah, gini nih, itu ya, kalau terjadi seperti itu kita talabut niatnya sepertinya 4 rakaat itu ya, padahal mah sholat maghrib gitu, tapi buktinya 3 gitu. Jadi tadi talafut tidak apa-apa sebenarnya gitu. Kalau terjadi seperti itu kadang kita lupa ya. Itulah sifat kita, sifat manusia. Maka disunnahkan oleh para ulama itu apa? Yaitu melafadzkan niat. Nah, kemudian ketika takbir Allah, baru di dalam hati kita berniat itu. Jadi niat di dalam hati. Satu lagi rukun qalbiyah yang ini menurut Imam Al-Ghazali yaitu khusyuk ya, khusyuk itu ya, khusyuk di dalam sholat itu juga rukun qalbiyah, seperti itu.
Udah ya, 10 ya. Udah cukup. Mudah-mudahan manfaatnya. Ini ada 10 syarat di dalam kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan sholat kita lebih sempurna lagi, dan juga kita tidak berhenti untuk terus belajar, nambah ilmu. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah hisab dan usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, permasalahan-permasalahan kita alami, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran dan juga berikan jalan keluar, solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum nafsi bittaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.